Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semuanya sehingga kita masih mampu melaksanakan ketaatan kepadanya. Di antaranya yaitu kita masih mampu untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Syuhada, masjid yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanan dan ketakwaan yang ada dalam hati kita senantiasa terjaga sehingga kita bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita mendengar berita tentang pembuatan karikatur Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh seorang guru di Perancis. Kemudian guru tersebut dibunuh dengan ditusuk oleh muridnya yang muslim. Kemudian pembuat karikatur tersebut ditembak oleh polisi karena tidak mau menyerahkan diri. Kemudian disusul dengan aksi boikot, bahkan terjadi boikot dengan cara membakar produk-produk dari negara Perancis. Bagaimana hukumnya atas beberapa rangkaian kejadian di atas dan bagaimana sikap kita selaku muslim? Hukum membuat karikatur Nabi Muhammad SAW adalah haram karena termasuk penghinaan atau pelecehan, dianggap sebagai sebuah kedustaan sebab tidak ada satupun manusia saat ini mengetahui bagaimana wajah asli baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, "Man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka bersiaplah mengambil tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hukuman bagi pembuat karikatur adalah dihukum mati, walau yang berhak menegakkannya atau menegakkan hukuman matinya adalah negara atau pemerintah yang berwenang, bukan perorangan. Maka jelaslah bahwa pembunuhan terhadap pembuat karikatur Nabi Muhammad SAW yang dilakukan seorang siswa adalah tindakan kriminal dalam Islam dan hukumnya adalah terlarang. Kelompok anti-Islam akan semakin mudah menuduh Islam sebagai agama teroris dan ini sangat merugikan umat Islam. Walau pembuat karikatur Nabi Muhammad SAW adalah perbuatan kejahatan, maka tidak boleh dibalas dengan cara kejahatan, karena yang berhak memberi hukuman mati adalah pemerintah yang berwenang. Larangan membunuh diantaranya surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrifil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya,
kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya untuk membalas pembunuhan. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Al-Furqan 68. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa Islam adalah agama damai. Islam bukanlah agama teror. Islam bukanlah agama teroris, meskipun ada oknum di antara pemeluknya yang melakukan tindakan teror. Pembunuhan hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu oleh pihak yang berwenang. Dalam kondisi tertentu, pembunuhan diperbolehkan dengan beberapa syarat dan aturan. Di antaranya ada dua kondisi yang dibolehkan menghilangkan nyawa manusia, yaitu membunuh ketika peperangan dan membunuh ketika menghukum. Membunuh dalam kedua kondisi ini diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan. Konflik yang berimbas pada peperangan tentu membunuh adalah salah satu sama lain tidak terelakkan. Peperangan yang dimaksud di sini adalah peperangan yang terjadi dalam rangka mempertahankan agama, negara, dan harga diri. Perang bisa dilakukan ketika keberadaan satu komunitas diancam oleh komunitas yang lain dan tidak menemukan cara yang lain kecuali untuk mengatasinya adalah dengan berperang. Selama masih bisa diselesaikan dengan cara yang lain, maka perang tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, jika merujuk dalam sejarah Islam, perang adalah solusi terakhir dan biasanya terjadi ketika umat Islam sudah diserang dan dikhianati terlebih dahulu oleh musuh. Perlu digarisbawahi bahwa membunuh diperbolehkan ketika kedua belah pihak sudah sepakat untuk berperang. Bila salah satunya sudah mengalah, maka menyerang lawan tidak dibolehkan. Dan perlu diketahui pula, yang diperbolehkan untuk dibunuh hanyalah pasukan perang saja. Sementara anak-anak, istri, dan keluarganya yang tidak ikut berperang tidak boleh dibunuh. Andaikan terjadi peperangan antara orang Islam dengan non-Muslim, maka non-Muslim yang dibunuh hanyalah yang ikut serta dalam peperangan saja, sedangkan yang tidak ikut berperang diharamkan untuk dibunuh. Ibnu Arabi dalam Ahkamul Quran menyatakan, janganlah membunuh kecuali terhadap orang yang telah memerangimu. Orang yang diperbolehkan untuk dibunuh dalam peperangan diantaranya laki-laki dewasa, sementara perempuan, anak-anak, dan para pendeta tidak diperbolehkan untuk membunuhnya. Kemudian pembunuhan boleh dilakukan ketika menghukum pelaku kriminal. Maksudnya membunuh dalam rangka menghukum. Hal ini tentu hanya berlaku bagi negara yang menerapkan hukuman mati. Dalam Islam, hukum mati boleh dilakukan ketika pelaku telah membunuh orang lain atau melakukan pemberontakan, melakukan kejahatan yang mengganggu kenyamanan hidup orang banyak. Hukuman mati boleh dilakukan ketika di sebuah negara sepakat untuk menerapkannya, dan orang yang diperbolehkan untuk melakukannya hanyalah pejabat yang sudah ditunjuk oleh hakim ataupun presiden. Boikot pada negara Prancis atau negara-negara yang mendukung aksi pembuatan karikatur Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk memberikan peringatan atau efek jera diperbolehkan, dengan syarat tidak membakarnya, melainkan cukup dengan tidak membeli produknya.
Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur menjelaskan bahawa dalam mazhab Syafi'i, denda atau boikot dengan cara mengambil harta maksudnya adalah membakar tidak benar. Beliau berkata, la yajuzu ta'zir bi akhdhil mali indana. Tidak boleh denda atau boikot dengan cara mengambil harta menurut mazhab kita. Dalam mazhab Hambali, ulama menjelaskan bahawa mentakzir atau boikot dengan merusak barang itu sesuatu yang salah. Dalam kitab Matalibul Ulin Nuha dijelaskan, yahrumu ta'ziru bi ahdi malin aw itlafi. Haram denda dengan cara mengambil harta atau merusaknya. Larangan boikot dengan cara membeli dan membakarnya dengan alasan yang pertama terjadi menyia-nyiakan harta. Ini perbuatan tercela dalam ajaran Islam. Membeli sesuatu yang bukan untuk kita konsumsi atau dipakai. Alasan kedua, hal itu malah bertolak belakang dengan tujuan boikot itu sendiri lantaran membeli produk walau akhirnya dibakar. Seharusnya atas dasar boikot menahan untuk tidak membeli produknya, apalagi memborongnya. Malah dengan memborongnya kita akan menguntungkan pemilik produk itu sendiri. Lantas bagaimana cara memboikot yang benar? Untuk menyukseskan boikot, seharusnya hati kita tidak tergerak untuk membeli produknya. Itu saja, tidak sampai mengancam membakar atau malah memborongnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikur raufur raufur birrahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والولاء والفحشاء والمنكر والشيوخ والمختلفة والزلازل والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.